Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Irmawati Rustan, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Agama Islam Palopo. Pada hari ini saya akan berbagi mengajar dengan nomor induk mahasiswa 250208100236 dengan materi iman kepada hari akhir pada kelas 9. Demikian perkenalan singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa. Silakan ketua kelas membaca doa di depan kelas. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Jadi sebelum kita memulai kegiatan atau aktivitas, kita awali dengan doa. Selanjutnya, siapa yang tidak sekolah hari ini? Atau hadir semua? Ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Ridwan. Kenapa? Sakit. Baru siapa lagi? Rian Bandulu. Kenapa? Sakit. Jadi yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang masih masih sekolah hari ini, kita selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat kesempatan, diberikan nikmat kesehatan. Jadi kesehatan itu dijaga. Nah, kemudian sebelum kita masuk pada materi kita mau cari dulu pahala. Jadi kita membaca dulu 3 surah pendek yang sering kita baca, yaitu surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Jadi kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal
rabbal alamin. Semoga Allah menghadiahkan kita dari bacaan yang kita baca itu hadiahnya berupa pahala. Selanjutnya sebelum kita masuk kita ice breaking dulu. Berdiri dulu semua. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Harus tetap semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi masih semangat? Oke. Jadi selanjutnya, Bu mau tanya. Sebelum masuk pada materi iman kepada hari akhir, wujud mawas diri. Iman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang keberapa? 5. Coba dibaca sama-sama, itu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Jadi iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang akan kita capai hari ini? Nah, yang pertama dibaca sama-sama. Mengenai hubungan iman kepada hari akhir dengan perilaku mawas diri atau hari. 2. Menjadikan ide atau solusi praktis sebagai bentuk implementasi mawas diri di lingkungan kita. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini pada materi tentang iman kepada hari akhir, ya, apa yang akan kita capai hari ini? Jadi kita akan capai hari itu bagaimana kita menganalisis hubungan iman kepada hari akhir dengan perilaku mawas diri. Apa itu perilaku mawas diri? Perilaku mawas diri itu adalah perilaku hati-hati. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus berhati-hati. Kemudian yang kedua, menyajikan ide atau solusi praktis sebagai bentuk implementasi mawas diri di lingkungan kita. Jadi pada saat apabila kita dihadapkan pada suatu masalah, kita bisa mencari ide atau mencari bagaimana solusi menyelesaikan masalah itu. Itu tujuan dari pembelajaran kita. Selanjutnya, rukun iman merupakan fondasi hidup. Kenapa rukun iman dikatakan sebagai fondasi hidup? Di urutan keberapa iman kepada hari akhir? Urutan keberapa tadi? 5. Hari akhir, iman kepada hari akhir itu adalah kita percaya dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta akan hancur dan akan ada kehidupan kekal setelahnya, dimulai dengan kebangkitan dan perhitungan amal atau hisab. Jadi iman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwasanya kita yakin alam semesta ini akan hancur, akan musnah. Dan setelah alam semesta ini hancur, akan musnah, akan ada kehidupan yang kekal. Di mana kehidupan yang kekal? Yaitu di akhirat. Dimulai dengan kebangkitan dan perhitungan amal perbuatan manusia. Kebangkitan itu sama dengan yang namanya yaumul masyar. Kalau hari perhitungan manusia, jadi selepas hari dibangkitkan manusia itu dibangkitkan di padang masyar, kemudian akan ada di mana hari perhitungan amal manusia yang namanya yaitu yaumul hisab. Kemudian selanjutnya, di sini kamu lihat ada tertulis masalah untuk kita. Jadi ini yang tertulis di sini, yang tertampil di sini, ya, itu masalah yang terjadi dalam kehidupan
lingkungannya kita. Contoh, di lingkungan sekolah itu sering terjadi yang namanya kasus perundungan atau bullying. Nah, jadi pelaku ini kalau perundungan itu, pelaku itu merasa bahwasanya dia itu kuat dan dia tidak takut diberikan sanksi. Itu kalau perundungan. Nah, kemudian juga ada kasus atau masalah yang dihadapi di lingkungan sekolah itu pada saat ujian. Ada siswa merasa aman, dia menyontek. Jadi dia merasa aman karena tidak ketahuan guru. Jadi mereka itu, jadi kalau ada orang yang melakukan kasus perundungan karena dia merasa dirinya itu kuat dan dia tidak takut akan mendapatkan sanksi, kemudian ada siswa yang melakukan kecurangan pada saat ujian, yaitu menyontek, mereka itu seolah-olah hanya hidup untuk hari ini. Mereka hanya berpikir hari ini mereka hidup, dan mereka itu lupa bahwasanya akan ada di mana hari pertanggungjawaban di akhirat. Itu kasus contoh. Seumpama di sekolah itu ada kasus perundungan. Kemudian ada juga kasus saat ujian ada temannya kamu itu dia menyontek tapi tidak ketahuan guru. Kira-kira ada yang bisa kasih solusi? Kira-kira ada bisa yang memberikan solusi bagaimana supaya kasus perundungan yang terjadi di sekolah dan kecurangan pada saat ujian itu supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Ada yang bisa memberikan solusi? Oke, coba dibaca. Kalau terjadi, saya akan melaporkannya ke guru wali atau guru BK agar mereka diundang oleh guru wali kelas atau guru BK dan diberikan pemahaman bahwa perbuatan tersebut tidak baik. Ya, jadi kalau seumpama kamu di sekolah ada teman yang terjadi yang namanya itu masalah perundungan, kemudian kamu lihat ada kamu punya teman itu menyontek, kamu jangan cuma diam-diam. Kamu laporkan sama kamu punya wali kelas atau tidak ada wali kelas mungkin di tempat, kamu bisa langsung melapor kepada guru BK. Agar mereka dipanggil menghadap kepada guru kelas atau guru BK, diberikan nasihat, disampaikan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, jadi tidak boleh dilakukan. Perundungan itu tidak boleh, menyontek juga tidak boleh. Kenapa harus disampaikan? Supaya tidak terjadi hal seperti itu. Kemudian kita sebagai siswa harus selalu menanamkan yang namanya mawas diri. Mawas diri itu sama dengan hati. Jadi kita jangan cuma merasa bahwa seolah-olah kita itu cuma hidup itu cuma hari ini. Kita itu harus berpikir bahwasanya kita hidup itu bukan cuma untuk hari ini. Masih ada hari-hari selanjutnya, masih ada hari-hari berikutnya. Karena ajal itu hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia itu hanya menjalankan. Kita hanya menjalankan. Dan kita juga tidak bisa lupa bahwasanya setiap perbuatan manusia, baik maupun buruk, besar maupun kecil, itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hari kemudian nanti. Berikutnya di sini Bu akan membagi kelompok. Di sini Bu ada LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ini nanti Bu bahagi. Ibu lihat sudah dibagi kelompoknya. Dibagi dulu. Nanti tulis nama kelompok. Jadi ditulis nama kelompoknya di sini. Ya, jadi lihat. Itu yang KPD yang Bu berikan, ditulis
diketahui, silakan ditanyakan. Ya, itu yang ditulis. Kelompok 3 ke depan untuk mempresentasikan. Silakan ke depan. Perkenalkan nama, dari kelompok berapa. Semua saja boleh. Dampingi. Yang kelompok di bawah nanti didengarkan presentasinya. Silakan kelompok berapa? Kelompok 3. Lembar LKPD yang pertama dulu. Bagaimana kamu bicara memperkenalkan itu kalau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Di sini kami akan menjawab semua pertanyaan dan jawabannya adalah jelaskan arti dari nama-nama hari akhir dalam Islam di bawah ini dengan rinci dan dimengerti. 1. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar. 2. Yaumul Hisab adalah hari di mana amalan manusia akan ditimbang baik dan buruknya. 3. Yaumul Mizan adalah hari di mana amalan tersebut ditimbang dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Tuliskan tanda-tanda hari kiamat mulai dari yang kecil hingga yang besar sesuai dengan materi yang diberikan. Tanda-tanda kecil hari kiamat yaitu 1. Kemaksiatan di mana-mana. 2. Sering terjadi bencana alam. 3. Munculnya fitnah di mana-mana. 4. Banyaknya ulama yang dipanggil oleh Allah. Tanda-tanda besar hari kiamat. Terbitnya matahari dari barat. 2. Munculnya Dajjal. 3. Besarnya Ka'bah di Mekah. 4. Banyaknya kitab suci Al-Quran. Oke, itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan
dari setiap kelompok 1, 2, dan 3 tentang hari akhir. Tentang hari akhir. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 hebat, sudah memahami isi dari lembar kerja yang Bu berikan. Semoga itu bisa kamu amalkan. Semoga juga kalau nanti ada temannya kamu bertanya, kamu bisa menjelaskan apa itu tentang Yaumul Masyar, apa itu Yaumul Ba'as, apa itu Yaumul Mizan, apa itu Yaumul Hisab. Kemudian kalian juga bisa menerangkan atau kalian bisa menjelaskan kepada teman-teman kalian apabila ada teman-teman kalian yang bertanya, bagaimana tanda-tanda kiamat itu? Kan kiamat itu dibagi menjadi 2. Kalian bisa menjelaskan kalau kiamat besar, hancurnya alam semesta ini, apa tanda-tandanya? Apa tanda-tandanya itu? Coba dibaca. Kelompok 3. Tanda-tandanya adalah terbitnya matahari dari arah barat, munculnya hewan yang bisa berbicara, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. yang keempat, Keempat. Ka'bah dan di Mekah. Yang kelima, lenyapnya kitab suci Al-Quran. Yang keenam, munculnya Dajjal. Ya, jadi itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Nah, kalau tanda-tanda kiamat kecil, kelompok 1. Apa kelompok 1? Tanda-tanda kiamat kecil. Lihat di LKPD-nya tadi. Satu, kan sebagian besar orang bahwa ilmu agama sudah tidak penting lagi. Dua, Dua. kemaksiatan terjadi di mana-mana dan sudah menjadi hal yang biasa. 3. Tiga, minuman keras dan pembunuhan terjadi merajalela. 4. Perbandingan jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. 5. Sering terjadi bencana alam. 6. Munculnya fitnah di mana-mana. 7. Banyaknya masjid yang tidak digunakan untuk ibadah. 8. Banyaknya ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil itu salah satunya banyak masjid tapi tidak dipergunakan untuk ibadah. Kemudian ada juga para ulama-ulama yang telah meninggal dunia. Jadi itu tanda-tanda dari kiamat kecil. Kemudian selanjutnya dilihat LKPD-nya di halaman yang ketiga itu tentang neraka dan surga. Apa itu surga? Surga adalah tempat mulia yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang beriman, bertakwa dan beramal saleh. Ya, kalau neraka? Neraka adalah tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksa di akhirat. Neraka merupakan sejelek-jeleknya balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim bisa merasakan apa itu surga, apa itu neraka karena adanya konsep hisab, yaitu yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Hari perhitungan amal seluruh manusia. Kemudian apa kaitan hubungan yaumul hisab dengan perilaku curang atau zalim atau bullying? Apa kaitannya ini? Karena setiap perbuatan manusia, karena kalau perilaku curang, perilaku zalim, perilaku perundungan, itu mau tanya perilaku terpuji atau bukan? Bukan, merupakan perilaku tercela. Sehingganya ia akan masuk, akan dihitung di hari perhitungan manusia itu merupakan amal baik atau amal buruk? Amal buruk. Nah, jadi solusi dari masalah itu tadi tentang apa tadi namanya itu yaumul hisab, bagaimana terjadinya ini, solusi dari masalah itu LKPD yang kamu kerjakan. Intinya itu kita harus selalu berperilaku mawas
diri. Nah, berikut selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, coba disampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari pentingnya iman kepada hari akhir sebagai dasar bangun diri adalah kita sebagai umat Islam senantiasa menanamkan perilaku mawas diri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kesimpulan dari beriman kepada hari akhir yaitu kita harus selalu menanamkan diri kita, menanamkan perilaku dalam diri kita, itu perilaku mawas diri. Karena dengan menanamkan perilaku mawas diri berarti kita itu harus selalu berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Jadi saat kita melakukan perbuatan ini kita akan berpikir, ini perbuatan tidak baik. Perbuatan tidak baik, ada malaikat yang mencatatnya. Ini perbuatan baik, berarti ada malaikat yang mencatat perbuatan baik kita. Dengan kita menanamkan perilaku mawas diri atau perilaku berhati-hati, kita terhindar dari yang namanya apa? Perbuatan apa? Tercela. Jadi kalau kita menanamkan selalu perasaan mawas diri, itu kita akan terlindung dari yang namanya perilaku tercela. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya, pas, baik. Selanjutnya, ini nanti Bu. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita berdoa dulu supaya Allah menjaga kita saat kita kembali ke rumah masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas kembali. Silakan ketua kelas. Teman-teman yang sesudah kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.